Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil dari web yang kami bikin mengenai pelaporan tentang pelecehan seksual. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Syikita Naila Ardia, ada Muhammad Priyo Wibowo, ada saya sendiri Syairah Humaidah, dan ada Fitri Arjelia dan juga ada Pili Nathanael Mor. Adapun latar belakang dari web ini yaitu pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi persoalan global maupun nasional. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak asasi manusia karena merendahkan martabat dan integritas individu. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang tanpa persetujuan, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, komentar seksual yang merendahkan, hingga tindakan seksual dengan unsur paksaan. Secara global, data World Health Organization atau WHO menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Kondisi ini sering terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang dan diperkuat oleh norma sosial yang diskriminatif terhadap korban. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang memberikan kerangka hukum mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Meski demikian, laporan kasus masih menghadapi berbagai hambatan seperti rasa takut, stigma sosial, victim blaming, serta keterbatasan akses terhadap dukungan hukum dan psikologis. Dampak pelecehan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup korban. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta penyediaan layanan dukungan yang memadai bagi korban. Oke, selanjutnya kita akan ke ruang lingkup. Ruang lingkup proyek ini mencakup perancangan dan pengembangan sebuah website sebagai sarana pelaporan pelecehan seksual secara daring yang aman dan bersifat anonim. Website ini ditunjukkan bagi korban pelecehan seksual termasuk perempuan laki-laki dan ketakutan untuk melapor secara langsung. Fokus proyek dibatasi pada tahap pelaporan awal dan pengumpulan informasi sebagai langkah awal penanganan kasus tanpa mencakup proses penanganan hukum lanjutan. Dengan demikian, website ini diposisikan sebagai media transisi untuk mendorong keberanian korban dan dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya. Maaf. Oke. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi hambatan psikologis dan struktural yang membuat korban pelecehan seksual enggan melapor dalam konteks hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Yang kedua, yaitu untuk menjelaskan mekanisme aplikasi web sebagai platform pelaporan yang aman, anonim, dan mudah digunakan, seperti SAPA 129, atau sistem serupa yang terintegrasi dengan peradilan elektronik. Yang ketiga, yaitu menganalisis peran literasi digital melalui aplikasi web dalam meningkatkan efektivitas pelaporan, termasuk akses bukti digital dan percepatan proses hukum sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2019. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi pengembangan aplikasi web yang mendukung keadilan bagi korban dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dan integrasi dengan lembaga penegak hukum. Yang selanjutnya itu adalah produk atau sistem dan alat yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam inisiatif ini adalah sebuah sistem yang meliputi platform pelaporan anonim online berbentuk situs web untuk membantu para korban pelecehan seksual, termasuk mahasiswa perempuan, laki-laki, serta kelompok yang rentan, seperti mahasiswa baru atau penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat melaporkan kejadian secara daring tanpa mengungkapkan identitas mereka. Next.
Di sini ada sistematika. Proposal yang ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab agar pembahasan dapat tersampaikan dengan terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah yang pertama ada bab 1 yang membahas pendahuluan, yaitu menguraikan bahwa bagian awal berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan, produk yang dihasilkan, serta urutan penulisan itu sendiri. Yang kedua, ada bab 2, metodologi, menjelaskan bahwa bagian ini mencangkup metode pengembangan sistem, rencana kerja, persiapan, jadwal, hingga susunan organisasi tim. Bab 3, hasil dan analisis, itu menginformasikan bahwa bagian ini berfokus pada proses implementasi nyata dan pengujian sistem atau alat yang dikembangkan. Bab 4 atau penutup itu memuat kesimpulan hasil kerja yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut di masa yang mendatang. Di sini metode pengembangan atau rancangannya digunakan dalam produk ini yaitu metode prototype. Yang mana metode prototype itu merupakan salah satu metode pendekatan di mana pengembangan menciptakan desain awal yang akan digunakan. Metode ini diterapkan untuk mengurangi resiko kesalahan desain dan kegagalan web saat diaplikasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rencana kerja, yang dimana dari kelompok 4 ini kita pertama-tama mempersiapkan konsep, yang kedua membagikan pembagian kepada anggota kelompok, dan yang ketiga itu membuat rundown, terus mencari berbagai web untuk menjadi bahan perbandingan, terus ada juga menganalisis kebutuhan pengguna atau sistem, dan juga merencanakan sistem keamanan dan privasi. Dan terakhir itu dari kita menguji coba web tersebut. Dan juga di sini ada persiapan pelaksanaan pekerjaan yang dimana pertama pembuatan proposal, perencanaan proposal, perancangan proposal, dan pembuatan database sistem yang dimana pada tahap awal ini dilakukan pembuatan proposal mulai dari mengkaji referensi, menyusun proposal, hingga presentasi proposal. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap spesifikasi sistem, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menetapkan spesifikasi software dan hardware, serta menyusun dokumen spesifikasi sistem. Tahap berikutnya juga adalah itu ada desain sistem yang mencakup perancangan alur sistem, struktur database, tampilan antarmuka pengguna, desain situs web, dan penyusun dokumen desain sistem. Terus juga setelah proses perencanaan dan perancangan selesai, kegiatan berlanjut ke tahap implementasi, yaitu pembuatan database sistem, pengembangan website, dan penerapan fitur utama sistem. Berikutnya dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dan adapun tahap akhir, yang dimana seluruh hasil pekerjaan dituangkan dalam bentuk laporan, baik laporan akhir kelompok maupun laporan individu dengan adanya pembagian jadwal seperti pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih terarah, mudah dipantau, dan setiap tahap dapat diselesaikan sesuai urutan yang telah direncanakan. Lanjut. Dan juga di sini ada jadwal pelaksanaan pekerjaannya. Di sini rincian pembagian waktu pelaksanaan proyek tersebut disajikan dalam bentuk diagram Gantt seperti berikut. Lanjut. Dan ini untuk pembagiannya akan dilanjutkan nanti di slide-slide berikutnya. Dan juga ada estimasi biaya, yang dimana kelompok kami ini estimasi biayanya itu 0 ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan biaya apapun. Lanjut. Nah, untuk struktur organisasi bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah struktur organisasi proyek. Next. Nah, di sini adalah tugas-tugas yang kami kerjakan dan tanggung jawabnya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan bagian latar belakang dikerjakan oleh Mbak Sarah Humaida. Yang kedua ada bab 1 pendahuluan bagian ruang lingkup dikerjakan oleh Mbak Cikwita Naila. Yang ketiga ada bab 1 pendahuluan bagian tujuan dikerjakan oleh Mas Feli Nathanael Mora. Bab 1 pendahuluan bagian produk, sistem, alat yang dihasilkan dikerjakan oleh Mbak Fitri Harjalia. Yang selanjutnya, bab 1 pendahuluan bagian sistematika dikerjakan oleh Muhammad Priyowibowo. Next. Dan bab 2 metodologi, bagian metode pengembangan atau rancangan sistem dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok 4. Bagian bab 2 metodologi, rencana kerja dikerjakan oleh Mbak Fitri Arjalia. Bab 3 hasil dan analisis, semua anggota. Bab 3 dan hasil dan analisis dikerjakan oleh semua anggota. Next. Dan selanjutnya,
terakhir bab 4 penutup kesimpulan. Bab 4 penutup kesimpulan dikerjakan oleh Mbak Sera Umaida, dan terakhir bab 4 penutup saran dikerjakan oleh Muhammad Priyowibowo. Next. Nah, ini adalah implementasi proposal ke dalam website kami. Nah, implementasi pada website Sotaria menunjukkan proses penerapan rancangan sistem menjadi sebuah website yang dapat digunakan secara nyata. Nah, pada tahap ini, setiap desain yang telah dibuat sebelumnya diwujudkan ke dalam bentuk halaman web, feature, dan alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Implementasi ini mencakup pembangunan tampilan antarmuka, pengaturan navigasi, penyusunan struktur halaman, serta penghubung antar fitur agar website dapat berjalan dengan baik dan mudah digunakan. Next. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Gambar screenshot-nya, sini ada logo Sotaria, sini ada dashboard-nya, dan ada slogan juga dari kami, diam bukan jawaban, lapor adalah perlawanan. Bagian bawahnya ada tombol untuk melaporkan sekarang atau menghubungi kami untuk konsultasi. Bagian tentang Sotaria di sini adalah penjelasan tentang apa itu website kami. Bagian visi dan misi dijelaskan apa visi dan misi kami untuk website tersebut dibuat. Selanjutnya, di sini ada panduan pelaporan untuk bagaimana cara melapor dan apa saja yang harus dilaporkan dalam website ini. Di sini ada alur-alur pelaporan yang akan dilakukan setelah laporan itu masuk. Ada pengaduan masuk dan verifikasi. Selanjutnya ada 3-4 atau server. Ya, selanjutnya ada fitur hubungi kami. Di sini kalau misalnya nggak pengen lapor langsung dan pengen konsultasi tentang pelecehan seksual, bisa langsung hubungi saja nomor ini. Nanti rekan kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diragukan oleh penyintas atau konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu akan kita akan masuk ke pengujian web. Yang pertama, pada tahap pengujian website diperiksa untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik sesuai alur yang telah dirancang. Saat web dibuka, halaman awal menampilkan tombol lapor sekarang dan nomor narhubung, serta informasi singkat mengenai web, visi misi, panduan pelaporan, alur pelaporan, opsi pengaduan bagi korban, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, itu setelah itu dilakukan pengujian pada tombol lapor sekarang untuk memastikan penggunaan dapat diarahkan dengan benar ke halaman Google Forms sebagai tempat pengisian data laporan. Lanjut. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penyusunan proposal dan perancangan website Soteria, dapat disimpulkan bahwa website ini dirancang sebagai media pelaporan awal yang aman, mudah digunakan, dan membantu korban pelecehan seksual untuk menyampaikan laporan tanpa harus langsung berhadapan dengan pihak tertentu. Website ini menyediakan informasi dasar mengenai web dan visi dan misi, panduan pelaporan, alur pelaporan, serta kontak yang dapat dihubungi sehingga pengguna dapat memahami langkah-langkah pelaporan dengan lebih jelas. Selain itu, adanya tombol lapor sekarang yang terhubung dengan Google Form, memudahkan korban dalam mengisi data laporan secara tertata agar dapat. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada pantun untuk penutup. Ke pasar baru beli kelapa. Kelapa diparut di atas meja. Presentasi kami tidak seberapa, tapi semoga dapat nilai A. Sekian, terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman dari kelompok 4 ya. Videonya sudah ditampilkan tadi, teman-teman? Sudah cukup presentasinya? Atau ada yang mau ditampilkan? Oke, cukup ya.